Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Andika Pratama. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang PHP. Bukan PHP pemberi harapan palsu ya, tapi PHP dalam pemrograman web. Pertama-tama, langkah pertama yang harus kita apa? Yang harus kita buat sebelum kita masuk ke webnya, kita harus mendownload XMPP. Ini dia aplikasinya XMPP. Lalu kita harus mengaktifkan Apache ini. Sudah diaktifkan ya. MSQL sudah diaktifkan. Jika kedua ini tidak diaktifkan, maka program PHP kita tidak akan jalan. Ya guys. Hmm. Habis itu selanjutnya kita masuk ke XMPP ini. XMPP kita masuk lewat htdoc. Htdoc itu pembacanya. Nah, htdoc ini file pembacanya. Jadi ini saya sudah buat beberapa materi ya. Dari layout HTML, layout booster, array, habis itu ada string, ada PHP dasar. Inilah ini yang kita mau kita mau belajar ya. Ini saya buat apa kemarin KTM lah KTM gitu, kartu tanda mahasiswa ya. Jadi kita masuk terus. Jadi di sini kita akan belajar dari itu dulu ya, dari layout dan basic, layout basic ya. Ya, lebih basic ya kan. Layout HTML CSS. Di situ ada basic. Ya, ini layout basic HTML. Cara bukanya kita, nah ini localhost slash kita tulis wadahnya, buka wadahnya, tapi tempat simpannya layout HTML CSS di yang ini, layout HTML CSS ini taruh di sini. Layout HTML CSS. Nah, slash lagi, slash kita apa membuka di dalam sini. Ini wadahnya. Kita slash lagi berarti kita mau membuka yang di dalam sini. Berarti apa? Kita membuka layout basic HTML. Jadi kita tulis sini layout score basic titik PHP. Ya, buka. Berarti ini itu. Ah, inilah. Ini yang tadi kita buat ya. Ini contoh lah, contoh dari dosen saya. Ini lalu yang kedua, layout flexbox nih kita buka. Layout like, nah, bedanya tadi basic sama flexbox ini, yang tadi ada sidebar nih kita buka ya.
Nah, kita buka yang basic ini. Nah, bisa dilihat bedanya kan? Nah, kalau di basic dasar, sidebar sama konten utamanya dilebarin. Nah, yang ini digabung jadi dua, itu bedanya. Dan apa tadi yang S style CSS ini untuk kalau yang style CSS ini kan bisa dibilang untuk pewarnanya lah guys. Ya pewarnanya guys. Nah ini dia untuk pewarnanya nih. Nah, warna dari si layout layout dasar dan layout Flexbox ini hijau, ya abu, ya hitam, warna putih latar belakangnya. Ayo kita coba sekarang kita coba masuk hmm, masuk di Bootstrap itu materi kedua Bootstrap ya materi kedua Bootstrap. Nah, Bootstrap ini dia seperti ya bisa kita bilang gitulah. Hmm. Itu nggak bisa kita jelasin Bootstrap nih guys. Ya, pening-pening juga buatnya. Oh, ini Bootstrap ada layout 3 kolom, kartu, mobile, sederhana. Kita kita buka dari sebentar ya. Ini layout sederhana HTML. Yang sederhana ini HTML ini dia konten utama sidebar. Kalau yang 3 kolom, kalau 3 kolom dia ada 3 kolom, satu, dua, dan tiga. Yang kartu, yang kartu nih dia keluar dari judul kartu nanti apa mau kita tulis judul kartunya, judul kartu. Di sini kita tulis judul kartunya. Banyaknya insang di dunia, di dunia. Nah, banyaknya insan di dunia. Tahu kan kalian lagu tuh sangat tahu ya kan? Nah, Fresh ya banyaknya kok insan bukan insan ya. Sorry sorry sorry, insan bukan insan, insan di dunia, di dunia, di dunia. Jadi refresh ya. Udah. Gambarnya belum kita buat tadi ya. Maaf. Kita mengisi gambar di sini, berarti harus kita otak-atik lagi. Dia di sini lah taruhnya. Mana ya? Lupa saya. Di sini. Hmm, di sini. Di sini tempat taruh fotonya. Jadi kalau mau ganti-ganti foto di sini. Nah, kita nggak ganti dulu karena ribet.
malas ya. Nah, coba yang ini. Habis itu kita buka yang mobile ya. Di mobile ada konten A dan konten B. Kalau mobile nih, ya konten A dan konten B. Nah, cuma ini saja, karena nggak ada CSS jadi kita nggak ada warna, ya kurang warna lah bisa kita bilang. Nggak ada CSS-nya. Udah semua di sini indeks HTML kita buka itu dia. Indeks HTML. In, ini dia. Kalau indeks HTML nih. Halo, contoh website nama rambut thread 5. Klik share. Nah, ini dia Bootstrap. Oke, kita lanjut. Ada array. Nah, array. Ya, array itu kayak bisa kita bilang tempat kita hitung-hitung lewat web lah, ha, gitu. Nah, oh, oh, hmm, ini, ini sorry deh, karena sorry sorry sorry. Ya, array pertama. Array pertama kita bisa lihat ada daftar buah, apel, mangga, jeruk, anggur. Itu udah kita data semua di sini array satu. Nah, ada apel, mangga, jeruk, anggur. Jika kita tambah boleh juga kita buat ini, kita tambah buah semangka, mangka. Nah, kita satu lagi sir sa. Oke. Udah, coba kita lihat masuk dia, masuk, masuk. Ya, semangka sirsa. Hmm. Ini dia array. Kita tulis di sini, nanti dia akan buah sama dengan item. Jadi dia kasih nampak itemnya keluar. Nih, item, item. Ini yang namanya item. Nah, kita masuk array kedua. Array kedua ini NIM mahasiswa. Jadi mahasiswa NIM 2022-01 namanya siapa? Alia, nilainya 85. Ini berarti dia sebutin nilainya. Nilai yang pertama Alia nilainya 85. Jadi kita akan data semua nilai-nilai mahasiswa dengan array kedua ini. Coba kita buka array dua. Nah, ini dia. Udah kita data, kita buat apa? Kotak lah. Apa nih? Tabel-tabel lah, tabel. Ini karena ada echo echo tuh untuk perintah ke sistem untuk buat tabel untuk ke ini ke data-data nih langsung dibuatin tabel ya sederhana. Nah, ini name berarti utama name, nama, habis itu nilai. Kalau kita balik bisa, nanti kalau kita balik di report nanti ya gitulah. Nah, ini datanya mahasiswa semangat data Eko ke Eko lagi untuk menampilkan data-datanya. Nah, kita lanjut ke from array PHP ya.
from array PHP, from array PHP. Ya, from array PHP ini kita pilih jurusan. Kalau TI itu teknik informasi, SI itu sistem informasi sudah kita buat di sini. Di Cafe itu desain komunikasi visual. Jadi sudah kita data di sini. Kalau TI itu teknik informatika, kita pilih TI ya. Kita pilih TI, lihat berarti jurusan TI teknik informatika. Kalau kita pilih SI, kita lihat SI sistem informasi. Kalau kita pilih DKV, lihat jurusan DKV desain komunikasi visual. Itu from array PHP. From array PHP itu kalau kita buat singkatan, dia bisa buat panjangannya. Ya. Untuk memperjelas lah, aku bilang. Oke, kita buat from yang kita lihat from satu PHP. Kalau satu from PHP ini kita membuat data pribadi kita lah. Nah, kita tulis nama saya sendiri Rasya Andika Pratama. Hobi saya olahraga ya. Kita kirim. Nah, Hai Rasya, dia langsung membuat kata-kata jadi Hai Rasya Andika Pratama, hobimu adalah olahraga. Nah, dia langsung kayak bilang ke kita itu, oh bahwasannya kok hobi kamu olahraga gitu. Jadi kita buka lagi from get PHP ini. From get PHP ini untuk buat email kalau nggak salah. Email. Kita tulis nama saya, kita email sendiri ya. Email apa aja boleh. Hmm, 15, 13 ya. Ah, Nah, data yang dikirim ke Get itu jadi nama Rasya Andika pertama, email Rasya 13. Itu jadi kita dikirim di sini dan di sini dia ketulis namanya Rasya tambah Andika pertama tambah Pratama dan email sama dengan Rasya 13 underscore. Nah, gitulah. Jadi di sini ketulis ini proses get PHP. Kita masuk ke proses get PHP. Ini karena dua ini sama nih memakai sistem get ya, nyambung ini dua nih yang get nih nyambung. Hmm. Dia di yang from get PHP ini memberikan data, yang proses get PHP ini tunjukin datanya. Ini kita masukin data ke sini, munculnya di proses get PHP. Hmm. Lalu coba kita buka yang input ya. Kita buka yang input. Yang udah nih input ini. Udah. Oh, berarti udah habis materi proses GPP. Baik. Kalau kita buka langsung ke proses GPP, dia tidak dimunculkan ada warning unfilled array key name in XM2 tidak array from process GPP online to. Nah, kita berarti harus ke fill get PHP dulu, baru dia muncul ke sini. Ya. Hmm. Jadi kita harus masuk ke get PHP, from get PHP di sini. From get PHP. Hmm. Nanti baru kita masukin nama kita, email kita kirim langsung dia diproses ke sini. Jadi itu array. Dah, kita masuk ke materi ketiga. Materi ketiga ada PHP dasar. Hmm. Kalau PHP dasar nih,
Saya sudah buatkan web kalau nggak salah yang PHP dasar nih ya kan. Kita coba ya. Insya Allah nih. Semoga aja bisa masih bisa ya. Terus, hmm. Oh, ini dia ya. Nah, ini proyeknya nih ya. Kartu tanda mahasiswa. Hmm. Ini proyek dalam PHP dasar. Nih, kartu tanda kode TNC. Nama Budi Raharjo. NIM Teknologi Informasi Angkatan 2023 status mahasiswa aktif. Fotonya nggak ada karena kita nggak ada taruh fotonya. Ah, fotonya nggak ada. Maaf ya, kita nggak ada taruh foto, jadi nggak ada dia. Hmm. Yang lain, from input PHP. Hmm, hmm, hmm. Ini input PHP. Hmm. Kalau saya semua from input PHP ini kayak kan sih tahu umur kita lah. Nanti dia sapa kita kayak, halo, usia kamu ada 19 tahun, karena kita sudah memberikan dia informasi bahwasannya kita 9 tahun. Baru dia yang komen kita 19 tahun. Nih, ini switch, gap, PHP, HTML, fotonya nggak masuk dia tadi fotonya atau hello influencer PHP, ini nilai A, B, C, hello nih selamat datang di proyek PHP dasar, ya gitu. Habis itu kita buka yang mana ya, mana lagi? Oh, string. String baru saja saya selesaikan tadi. Nih, balik kata nih tadi, balik kata seperti gini balik kata ya. Hmm. Kalau balik kata tuh kita mau tulis apa misalnya Bali, Pak, banyak pantai luas. Nah, kita balik. Tag aslinya Bali banyak pantai luas. Tag yang dibalik Saul Itnap Kainap Ilap. Iya, kayak bahasa Thailand. Saul Inap Kailap Ilap. Iya, inilah program mau beli kata PHP. Hmm. Kalau yang lain cek kata. Kalau cek kata nih kita mau tulis apa sini? Udah panjang lebar. Saya eh, suka banyak banyak makan dan main game dan saya kuliah di Politeknik Aceh. Nah, udah panjang, pokoknya panjang lebar lah bla 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 bahas ini kan. Kata kunci mau ditaruh apa? Misalnya saya. Kalau saya dan tentu ada. Nama rahasia, kalimat bla bla bla. Kata saya ditemukan dalam kalimat. Berarti kalau kita cari kata apa yang mau ada dalam kalimat ini, kalau nggak ada dia pasti dibilang nanti nggak ada. Rahasia ini yang tadi saya
suka pisang. Kalau sini kita apel. Ah, apel tidak ditemukan. Jadi kalau dia apa kata-katanya nggak ada yang di dalam kalimat kita, pasti dia akan beritahu kita kalau kalau kata yang kita cari itu nggak ditemukan dalam kalimat. Hmm. Tuh cek kata. Ini function basic. Lalu saya selamatan perlu PHP. Nama format. Nama format nih. Maaf ya. Nama function format. Ah, hmm. Nama format nih kayak apa? Teks kita jadi diformatin. Jadi misalnya kita tulis ada yang gede, ada yang kecil, ada yang apa. Jadi kalau kita formatin, jadi huruf utamanya gede, habis itu kecil, gede, kecil, gede, kecil. Nah, disamain, diratain. Namanya apapun itu. Kalau kita tulis di sini, eh, Bali, Ali sangat keren. Ah, ya kan? A-nya bisa jadi gede, S-nya gede, K-nya gede. Padahal di sini aslinya A-nya kecil, S kecil, K kecil. Gitu. Lalu di mana lagi ya? Oh, yang terakhir nih upload gambar. Upload gambar tadi. Ya, ini tadi saya buat upload gambar karena ada tugas dari dosen disuruh buat web untuk yang upload gambar. Jadi saya buat upload gambar ya. Nah, ini kita pilih gambarnya dulu. Nih misalnya nih saya ada SSD apa punya upload case. Ya, udah masuk dia screenshot 21 udah masuk, kita upload. Nah, dia upload berhasil dan langsung keluar di sini, di sininya. Dan dia akan kesimpan di sini upload. Nah, nih screenshotnya nih ya. Nih ya. Dia akan simpan ke situ. Hmm, tuh. Udah, itu aja yang saya belajar dari PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.